Saya undang Ibu Herni Manopo berdoa buat firman Tuhan. Ya, saya persilakan mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Bu, mic-nya. Bu. Mic-nya belum dibuka, Ibu Herni Manopo. Ya, silakan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan satu di dalam Tuhan, dalam doa. Kita memohon Roh Kudus, biarlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita agar supaya firman yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan memakan tempat di dalam kehidupan setiap kita, dan kita boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, yang pemurah, penyayang, panjang sabar, besar kasih setia Tuhan. Di sore menjelang malam hari ini ya Bapa, kami bersyukur apabila kami boleh ada di Zoom Grace Ministry. Bukan secara kebetulan Tuhan Yesus, namun ada suatu maksud di mana kami boleh dibangun kembali. Iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya sangat besar perhatian Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan selalu ada di jalurnya Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami boleh mendengar pesan Tuhan satu demi satu setiap pribadi kami masing-masing. Apabila kami Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu menyatakan lewat Roh Kudus. Sehingga kami mau, di dalam Tuhan kami telah melenceng dari apa yang Tuhan mau. Dan kami tetap bersyukur lewat Zoom Grace Ministry, kami selalu ditegur. Dan kami Tuhan bersyukur bahwa masih ada yang menegur kami. Karena kami kadang buta, tetapi oleh karena Roh Kudus, kami percaya, kami dan sangat bersyukur bahwa Tuhan sangat mempedulikan kehidupan kami. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan selalu diubahkan dari hari ke hari untuk menjelang kedatangan Tuhan. Sehingga apabila Tuhan datang kami tidak bercacat celah. Bahkan kami diangkat dan berpesta di awan-awan. Waktu sudah semakin singkat. Untuk itu Tuhan mau agar kami selalu berjaga-jaga. Karena singa selalu mengaum-ngaum untuk menerkam domba-domba yang hilang arah. Untuk itu Tuhan jangan biarkan kami berjalan sendiri, tetapi peganglah kami dengan tangan kanan-Mu. Sehingga kami Tuhan sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengar firman Tuhan. Dan firman yang kami butuh dan perlukan, yaitu berita-berita dari surga. Tuhan singkapkan rahasia surga lewat hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan berita dari surga. Sehingga segala yang tersembunyi Tuhan bukakan. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Bapa, berkati Tuhan. Ibu Ong Ling Ling akan menyampaikan firman Tuhan. Agar biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengerti dan boleh memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sehingga kami boleh dimerdekakan dari keterikatan dosa, dari keterikatan hal-hal yang merintangi perjalanan hidup kami hari lepas hari. Lewat firman Tuhan, biarlah kami dimenangkan.
Sekali lagi urapilah Tuhan Yesus. Ibu Ong Ling Ling menjadi saluran berkat menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lidah-lidah api yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan. Sehingga bukan hambanya lagi berkata-kata. Tetapi biarlah Roh Kudus ambil alih semuanya. Karena kami terlalu yakin otoritas Allah ada di atas Ibu Ong Ling Ling. Terima kasih ya Bapak, berfirmanlah. Kami telah siap mendengar di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Herni Manopo atas doanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Herni Manopo semakin luar biasa. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar ya, supaya kita semakin mengerti dan ada perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup kita. Sabar, pasti saya doain semua selesai. Ya, Tuhan katakan berbahagia dan bersukacitalah bagi umatku yang dengar-dengaran akan suaraku dan percaya serta melakukan sesuai dengan kehendakku, maka penyertaanku, perlindunganku, coveringku ada dalam hidupnya. Saudara, kita sering dengar firman Tuhan, tetapi Tuhan mau kita tidak saja dengar masuk kanan keluar kiri, tetapi percaya. Ketika engkau percaya, maka penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada atas diri Bapak, Ibu, Saudara. Dan Tuhan katakan, apa yang menjadi masalah persoalanmu, keperluanmu, kebutuhanmu, keinginanmu, engkau akan dapatkan itu dengan caraku yang ajaib. Saudara, saya tidak tahu keinginan hati saudara, kerinduanmu. Saya tidak tahu masalah persoalanmu, keperluan kebutuhanmu, tetapi Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan semuanya dari aku dengan caraku yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan katakan, datanglah kepadaku dengan segenap hati. Sujud di hadapanku, rendahkanlah hatimu di hadapan aku Tuhan Allahmu, sambil mengangkat kedua tanganmu ke atas, sambil engkau memohon, meminta pertolonganku, serta menyerahkan semua masalah persoalanmu ke dalam tangan aku Tuhan Allahmu, maka aku yang memberikan jawaban atas doamu, dan aku yang memberikan pertolonganku tepat dan indah pada waktunya dengan caraku. Saudara tahu enggak? Tuhan mau kita sujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati. Kita terkadang datang kepada Tuhan dengan posisi duduk sambil berdoa. Bukan berarti Anda posisi duduk. Dengar baik-baik. Terkadang kita dalam posisi berdiri sambil berdoa, sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Tetapi yang Tuhan mau, tersungkur di kakiku, rendahkanlah hatimu. Tahu saudara, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, artinya apa saudara? Kita berkata, Tuhan, ampuni aku. Tanpa Engkau, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, masalahku tidak bisa selesai, tetapi aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau mengangkat kedua tangan ke atas, engkau berserah dan menyerahkan kepada Tuhan, dan engkau memohon pertolongan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Oleh sebab itu aku berserah dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di sanalah ketika engkau menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Terkadang kita berdoa sambil posisi berdiri. Itu enggak sopan. Kita tidak pernah menghargai dan menghormati Tuhan kita. Karena kita merasa kita pandai, kita pintar, kita bisa. Kadang duduk seenaknya di sofa. Ya, kayak Tuhan ini penjaga kita. Saya pernah sampaikan, Tuhan itu melebihi pembantu kita, Tuhan melebihi sopir kita, dan Tuhan melebihi satpam kita. Kenapa?
Dia bisa menolong kau mengerjakan segala sesuatunya beres, bersih, selesai. Dan dia bisa menyertai engkau dimanapun engkau berada. Engkau setir mobil pun ada penyertaan Tuhan. Dan dia melebihi satpammu yang bisa ngantuk. Tetapi Tuhan tidak pernah ngantuk. Dia selalu standby 24 jam. Dia selalu menjagai. Dia selalu melindungi. Dia selalu mengcover hidupmu. Dan itu pun gratis. Pembantu engkau bayar. Sopir engkau bayar. Satpam engkau bayar. Tuhan yang menjagai engkau. Yang menyerahkan nyawanya sebagai gantimu. Engkau tidak pernah perhatikan. Engkau tidak pernah bayar. Bahkan engkau tidak sopan. Bagaimana kita bisa dijawab? Bagaimana masalah persoalan kita bisa selesai? Enggak bisa. Tetapi hari ini belajar. Rendahkanlah hatimu di hadapan Dia. Katakan, Tuhan ampuni. Aku telah salah. Semua ini terjadi karena aku. Jangan berkata karena dia. Jangan. Tetapi tunjuk diri sendiri karena aku. Ya. Dan Tuhan katakan, benahi hatimu, benahi pikiranmu, tutur katamu, perbuatan tanganmu, dan perjalanan kakimu, supaya dalam koridor kebenaranku, maka pintu yang tertutup akan terbuka bagimu dengan caraku yang ajaib. Mulai hari ini, benahi hatimu supaya benar. Ya, Anda sudah mengerti yang benar itu. Jangan simpan kekecewaan di masa lalu, kejengkelan, kesakitan, kepahitan. Semua lepaskan, mengampuni dan mengasihi. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak usah ingat sampah-sampah yang di belakang. Berjalan maju bersama Tuhan dengan pikiran yang benar, dengan pikiran yang positif, dengan hati yang percaya, dengan pikiran yang percaya, dengan perbuatan tangan, tutur kata yang selalu memuliakan nama Tuhan dan berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Dan Tuhan katakan, yakin dan percayalah bahwa apa yang kamu minta dalam namaku saat ini, engkau akan mendapatkan jawabannya. Dan engkau akan menerima hasilnya dengan caraku yang tidak terduga. Saudara, firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin. Ketika engkau percaya, engkau akan dapat jawab. Engkau akan dapat hasil. Dan Tuhan katakan yang terakhir, bersyukurlah dalam segala hal. Dan tetaplah berharap, bersandar kepadaku dengan segenap hati. Maka harapanmu tidak pernah sia-sia. Tetapi harapanmu akan mendapatkan kepastian yang dari aku. Berjalan bersama aku, engkau akan semakin kuat, gagah, perkasa, dan semakin cakap melalui segala perkara. Dan engkau pun akan keluar sebagai pemenang, berkemenangan, berhasil, dan berkelimpahan. Saudara, Anda pikir kalau berhasil itu berhasil sukses, Anda terkenal itu berhasil? Bukan. Buat apa Anda terkenal berhasil kalau di dalam rumah keluargamu berantakan? Itu namanya bukan berhasil. Tapi kalau berhasil, engkau bisa berhasil menyelesaikan masalah persoalanmu dengan tuntas. Engkau berhasil mendapatkan kembali rumahmu yang akan dilelang, rumahmu yang akan disita bank. Engkau berhasil menebusnya, engkau berhasil mengambilnya kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu baru engkau berhasil. Dan doamu yang membuat yang terhilang akan kau dapatkan kembali. Itu namanya berhasil. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang anaknya sudah pergi jauh, tidak ada kabar beritanya, ya nggak kembali-kembali. Tiba-tiba melalui doa seorang ibu yang benar, orang tua yang benar, anak yang terhilang kembali pulang. Suamimu yang sudah melanglang buana nggak pulang-pulang, melalui doa istri yang benar, tiba-tiba suamimu kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu engkau berhasil. Ya. Dan hari ini kita mau melihat kenapa semua itu selama ini kita datang sama Tuhan. Kenapa kok tidak ada kemajuan? Kok tidak ada perubahan? Kenapa stagnan? Kenapa tidak ada terobosan terjadi? Ya, kenapa dan kenapa? Ada seorang ibu datang kepada saya. Ya, dia berkata, Cik Lingling tolong doain saya. Saya sudah nggak berdaya, saya nggak bisa.
Rumah saya dilelang, mau dilelang. Saya belum bayar uang sekolah anak saya. Setengah tahun. Anak saya lagi sekolah mau ujian. Kalau enggak bayar, maka dia tidak bisa mengikuti ujian. Ya, setengah tahun apa 1 tahun. Dan hari ini adalah hari terakhir. Kalau anak saya nggak bisa bayar, besok nggak bisa ikut ujian. Saya tanya, nunggaknya berapa? 10 juta. Ya, mungkin 1 tahun. Uang sekolahnya nggak bayar setahun, jadi 10 juta. Rumahnya juga akan dilelang. Ya, karena nggak bisa bayar utang. Ada lagi yang datang. Saya nggak bisa makan. Sampai tolong deh, tolong. Kerja apa saja saya mau. Mau jadi kerja apa aja saya mau. Di gereja juga saya mau. Di gudang juga mau. Semua mau. Saudara, ternyata banyak yang mengalami masalah persoalan. Ya, ada yang minta tolong rumahnya cepat laku daripada dilelang, daripada diambil bank, daripada disita. Banyak, saudara. Ternyata yang kelihatannya keren-keren, yang kelihatannya cantik, utangnya akeh tibae. Ya, yang kelihatannya luar biasa, ternyata masalah persoalannya banyak. Kenapa tidak terselesaikan? Kenapa tidak ada jawaban? Padahal kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ikut Zoom dari jam 4 sampai jam 12. Bayangin, kenapa tidak ada perubahan? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau lihat Markus 11 ayat 20 sampai 26. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Ya. Ayat 20. Ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara, di ayat yang awal, ya, di pasal 11 ayat 14, ya, karena Tuhan melihat ada pohon ara, ya ini. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-murid itu pun mendengarnya. Tiba-tiba ayat 20, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Dan Petrus berkata, Rabi, lihatlah pohon ara itu yang kau kutuk itu sudah kering. Dan apa jawab Yesus? Jawab Yesus, percayalah kepada Allah. Artinya saudara, apa yang Tuhan katakan itu iya dan amin. Pasti terjadi. Tuhan baru ngomong, kamu kering, besok sudah kering. Benar-benar kering, mati sampai seakar-akarnya. Dan hari ini saudara, apa yang Tuhan katakan kepada engkau, apa yang Tuhan janjikan kepada engkau, ketika engkau percaya, maka engkau pun akan mendapatkan jawabannya dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, ayat 23. Aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi kepadanya. Hari ini saudara,
ketika engkau yakin dan percaya. Firman Tuhan ya dan amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini ketika engkau datang kepada Dia bukan dengan keraguan, bukan dengan kebimbangan. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Benar enggak ya? Benar enggak ya? Tuhan tolong enggak ya? Tuhan tolong enggak? Buktinya aku berdoa, kok enggak ada pertolongan? Buktinya aku sudah berdoa terus, mana enggak ada jawaban? Iya enggak ya? Iya enggak ya? Saudara, tahukah Anda, keraguanmu, kebimbanganmu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, ketika engkau memerintahkan gunung, gunung itu besar enggak? Besar. Ketika engkau memerintahkan gunung ini, pindah, beranjaklah engkau. Masuk ke laut, maka gunung itu akan pindah. Hari ini ketika engkau percaya, engkau berkata sama Tuhan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung persoalanku yang apapun bentuknya. Saat ini aku percaya, aku perintahkan engkau keluar dari roh jiwa tubuhku, dari kehidupanku. Semua sudah terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika engkau percaya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi kita seringkali, kita udah berdoa, kita percaya. Besok 2 minggu gak ada pertolongan Tuhan, gak ada jawaban Tuhan, kita mulai ragu. Mana kok gak ada jalan? Mana kok gak ada jalan? Anda mulai bingung. Saudara, di sini ada seorang anak Tuhan. Imannya luar biasa. Dia bukan pendeta, dia anak Tuhan biasa. Dia kerjanya jual makanan, jual kue, ya. Yang di-share dan orang pesan, dia kirim. Dari hari-hari ke hari, dia jualan dan dia kirim. Dia kirim sendiri. Kenapa? Karena supaya ongkirnya juga bisa dia dapatkan. Dari gambaran cerita saya, berarti anak Tuhan ini bukan anak Tuhan yang berkelimpahan. Ya kan? Dia nggak punya rumah. Dari tahun ke tahun, selalu pindah kontrak rumah, kontraktor. Ya, tiap tahun pindah. Tiap tahun pindah. Hari ini juga waktunya pindah. Ya, sudah waktunya pindah. Nggak ada uang. Tanggal 5 jatuh tempo harus keluar dari rumah itu. Nggak punya uang. Mau pindah kemana? Nggak tahu. Lalu telepon sama saya bilang, loh kamu kok nggak jalan-jalan toh sambil ngirim barangmu, sambil kamu lihat-lihat, barangkali ada rumah dikontrakkan. Lihat di mana yang suka, lihat harganya berapa. Dia bilang iya. Sampai hari hanya. Sekarang sudah tanggal berapa? 10. Karena dia nggak ada uang. Yang punya rumah masih berkemurahan, dikasih waktu 1 minggu. Berarti tanggal 12. Ya kan, terakhir. Dia masih datang kemarin. Di ibadah onsite. Masih datang. Masih kebaktian. Masih bersuka cita. Saya tanya, sudah dapat rumah belum? Belum. Loh, uangnya sudah dapat belum? Belum. Loh, saya bilang. Dia bilang, udah percaya aja. Tuhan tolong. Kenapa dia bisa punya iman itu? Karena dari tahun ke tahun, dia sudah mengalami beberapa kali pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sampai berdiri di depan pintu karena nggak bisa bayar, diusir sama yang punya rumah. Tapi dia punya iman. Dia tetap berdiri di situ, dia tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Akhirnya memang benar Tuhan tolong. Tuhan tolong, dia mendapat rumah gratis. Hari ini juga dia percaya Tuhan pasti tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, ini aneh tapi nyata, tapi benar ada dan orangnya ada. Besok kalau dia sudah ditolong Tuhan, biar dia yang bersaksi. Ya, luar biasa. Dia tetap mengikuti semua. Zoom dia ikut dari awal, saya lihat tadi jam 4 nanti sampai selesai, sampai terakhir jam 12, dia juga pasti ada. Padahal dari pagi dia sudah harus kirim sampai mungkin selesai jam 6, jam 7. Di tengah jalan pun dia ikut. Saya lihat dia pegang HP-nya di tengah jalan. Saudara, lihat bukan main. Dan ketika dia melakukan semua itu,
dengan tekun dan setia, dan dia selalu percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktu. Dia tenang. Dia cuma bilang, Cik Ling Ling, ada kabar. Ya, ada kabar. Ada orang yang mau kasih pertolongan, dia yang cariin rumah. Ya udah, saya bilang diam aja, terima aja, nanti dikasih di mana terima aja. Berarti Tuhan tolong. Makanya dia tenang. Hari ini saudara, kalau kita jadi dia, belum tentu kita bisa tenang. Nggak bisa bayar uang sekolah anak aja, bingung. Bahkan mau jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Saudara, hari ini bukan itu yang Tuhan cari. Hari ini yang Tuhan cari adalah imanmu. Ketika engkau yakin dan percaya, maka keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara dengar cerita Nuh. Nuh itu kurang apa? Ya, ketika Tuhan suruh dia buat bahtera, orang lain mengolok dia, Nuh kamu gila ya, Nuh kamu agak begini ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, di tengah panas terik matahari, engkau buat bahtera yang besar. Saudara, orang lain tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi karena Nuh itu bergaul dengan Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk kepada dia. Tuhan memberikan perintah kepada dia. Dan dia melakukan perintah Tuhan. Dia bangun bahtera itu sesuai dengan yang Tuhan katakan. Semua orang mengolok dia karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Nuh yang melakukan semua yang Tuhan katakan dengan setia. Akhirnya setelah bahtera itu selesai, lalu Tuhan katakan masuk, kamu dan keluargamu masuk. Ambil semua binatang, sepasang-sepasang, semua masuk. Dia cuma nurut, diperintahkan semua masuk. Setelah semua masuk, ditutuplah bahtera itu. Nuh dan seisi rumahnya dan semua binatangnya ada di dalam bahtera itu. Dan ketika tiba air bah datang, melanda seluruh dunia, semua yang mengolok Nuh, semua yang mengejek Nuh, semua mati. Tenggelam. Nuh selamat. Kenapa selamat? Karena dia dengar-dengarkan suara Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Tidak dikurangi, ditambahi. Tetapi dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang Nuh dapatkan, dia dan seisi rumahnya selamat. Terluput dari malapetaka. Dan Nuh boleh menghirup udara kehidupan yang baru bersama keluarganya. Hari ini, ketika engkau dengar firman Tuhan, Tuhan katakan jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan, tetapi percayalah, kita ini sering percaya. Percaya di lidah bibir kita. Ketika kita nggak terdengar, nggak ada jawaban dari Tuhan, kok lama nggak ada pertolongan Tuhan, kita mulai khawatir. Kita mulai menangis. Kita mulai bersungut-sungut, mana Tuhan? Mana pertolonganmu? Mana janjimu? Mana dan mana? Saudara, engkau lihat anak Tuhan ini. Sampai hari ini bisa tertawa. Sampai tadi malam masih bisa tertawa. Sama saya sampai selesai kebaktian. Sampai jam berapa itu terakhir? Jam 11. Dia masih bisa tersenyum, bisa tertawa, masih naik sepeda motor, masih bawa kardus-kardusnya. Dan dia tidak mikir. Waktu tinggal 2 hari. Tetapi dia percaya. Mujizat pasti terjadi. Saudara, yang Tuhan cari adalah yang model begini. Ya, bukan yang model setengah-setengah. Yang hangat-hangat kuku. Bukan. Mau panas-panas sekali. Jangan panas dingin. Dan ayat 24 firman Tuhan itu berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Janji Tuhan indah bukan? Tapi kenapa kok nggak terjadi? Kenapa kok lama nggak ada pertolongan? Kenapa nggak ada jalan keluar? Kenapa nggak ada orang beli rumahku? Ayat 25. Ini yang penting. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, terkadang kita tidak mengerti. Kenapa doa kita nggak ada jawaban? Kenapa sampai hari ini nggak ada jalan keluar? Ternyata hati kita yang belum beres. Tuhan kan berkata, rendahkanlah hatimu di hadapanku. Datanglah dengan segenap hati, mengampuni dan mengasihi, supaya tidak ada ganjalan, tidak ada lagi batu, kerikil, titik hitam, jarum di dalam hatimu. Nggak ada lagi goresan-goresan luka, nggak ada lagi sampah-sampah, nggak ada lagi paku-paku yang karatan, dan nggak ada lagi akar kepahitan. Tetapi ketika hatimu benar, hatimu bersih, maka Tuhan katakan apa? Doamu akan mendapat jawaban. Percayalah apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ada kesaksian luar biasa, ya. Di sini orangnya tadi juga masuk, tapi saya nggak akan sebut nama, ya. Saya waktu yang lalu, minggu lalu, saya pergi ke Kediri, ya. Saya pergi ke Kediri karena saya khotbah di GBI Miracle, ya. Tempat gerejanya Bapak Gembala Stephen Moses di Kediri. Nah, sebelum saya berangkat, beberapa hari sebelum saya berangkat, saya diam-diam, saya lagi siapin firman atau lagi berdoa. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu hubungi si A. Saya bilang, Tuhan, saya nggak pernah hubungin si A. Saya juga nggak pernah lihat wajahnya. Nggak salah. Tapi karena Tuhan suruh, saya coba WA. Saya bilang, shalom. Ya, saya berkata gini. Lalu saya cerita. Dan apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Ibu yang saya hubungi dia berkata, oke Cik Ling, ya ini gini. Puji Tuhan. Saya pikir, waduh, saya berkata Tuhan itu luar biasa loh. Saya enggak pernah telepon kamu. Saya enggak kenal wajahmu. Tapi karena Tuhan suruh, saya memberanikan diri, saya hubungin Anda. Dan dia berkata, tepat. Karena dalam hati saya sudah begitu. Jadi kalau saudara, coba kalau saya nurutkan hati saya tidak pernah hubungin orang ini, dan saya tidak mau menghubungi orang ini karena saya gengsi, tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena saya dengaran apa yang Tuhan katakan, saya hubungin orang ini. Ya, singkat cerita selesai pembicaraan kita. Lalu saya pergi ke Kediri. Ya, selesai khotbah masih doain orang satu-satu. Sampai jam 2, jam 3. Ya. Makan di situ sampai jam 3. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya sore itu jam 5-an mungkin ya. Jam 5 kita makan. Kita pergi singgah dulu di restoran, kita makan sebelum kita pulang. Nah, waktu makan, tiba-tiba Tuhan gerakan saya hubungin seseorang. Ya, saya hubungin seseorang. Saya berkata, saya di Kediri. Bisa nggak ada waktu nggak ketemu saya di sini? Kita lagi makan di restoran si A. Dia berkata, aku masih kebaktian. Ya, nanti selesai kebaktian jam 7. Ya udah oke. Jam 7 Anda datang. Saya teleponnya sekitar jam 5. Ya, jam 6 makanannya keluar. Kan dia gerejanya jam 7 baru selesai. Ya udah, kita makan. Lalu Tuhan gerakan telepon si B. Saya telepon si B. Saya berkata, Bapak, ada waktu enggak datang ke sini, temui saya. Temui saya di restoran ini. Dia berkata, lu Ciling di Kediri, iya. Kok tadi enggak datang? Lo saya enggak tahu. Oh ya sudah, sekarang bisa enggak ketemu saya? Dia bilang, oke, saya segera berangkat. Saudara, yang satu jawabannya nanti. Jam 7 selesai kebaktian. Yang satu dia bilang, oke,
saya berangkat. Dia datang naik Gojek, saudara. Ya, dan ketika datang, karena dia datang tepat waktu, dia ikut menikmati hidangan yang kita pesan. Semua kita makan. Ya, kita udah makan kenyang, ada sisa kita bungkus, yang satu belum datang. Kan jam 7. Tiba-tiba jam 6 lebih nyelonong. Dia telepon, Cilining masih ada di restoran. Iya. Ya, aku datang. Dia datang. Saya bilang, loh, katanya jam 7 gerejanya selesai. Baru datang. Kok sekarang kamu sudah datang? Dia bilang, tiba-tiba lampu di gereja mati. Karena mati gerejanya bubar. Ya, gerejanya bubar, dia bisa datang ketemu saya. Ya, memang dia bisa ketemu saya karena lampunya mati, tapi kita udah makan selesai, udah dibungkus habis. Ya, dia juga sungkan. Saya bilang mau makan, enggak, sudah minum aja. Ya, tapi lalu Tuhan gerakin saya bilang kamu mau makan apa? Enggak, udah. Kamu mau makan apa? Oh, udah selesai gitu. Udah, kamu mau makan apa? Saya pesenin, bawa pulang. Kalau sungkan bawa pulang, nanti makan di rumahmu. Ya, Tuhan sayang, masih dikasih makanan dibawa pulang. Ya. Tetapi yang satu tadi, ya, ketika saya panggil, dia langsung respon, dia langsung datang naik Gojek. Dia menikmati hidangan makan enak. Ya. Dia dengan rendah hati, beliau dengan rendah hati, makanannya yang sisa jangan dibuang. Ya, sayang, iya, kita bungkus, dibawa pulang. Saudara tahu, ketika saya bertemu, tiba-tiba Tuhan katakan, tanya, kontraknya habisnya kapan? Saya tanya, Bapak, kata Tuhan kontraknya habisnya kapan? Oh, Mei ini habis, Mei. Ya, tanggal sekian habis. Oh, puji Tuhan. Terus gimana? Ya, uangnya belum ada. Tapi kan saya dengar khotbah bolak-balik. Nggak boleh berharap sama manusia. Nggak boleh minta-minta sama manusia. Jadi saya nggak berani minta-minta lagi. Saya cuma berdoa. Saudara tahu kan? Doa orang benar besar kuasanya. Ketika engkau berdoa dengan segenap hati, firman Tuhan berkata, jangan bimbang, jangan ragu, percaya, maka doamu akan mendapat jawaban. Dia tidak minta-minta lagi, dia cuma duduk diam dalam rumahnya selalu berdoa. Dan seperti firman Tuhan berkata, jangan simpan, mengampuni dan mengasihi. Jangan simpan kekecewaan, kesakitan, kepahitan. Saudara, saya percaya hamba Tuhan ini banyak sekali kekecewaan, banyak sekali kesakitan, kepahitan yang dialami dalam hidupnya. Saya nggak bisa cerita di sini, tetapi saya tahu banyak sekali kepahitan. Dan dia tidak ada jalan, tidak ada pertolongan. Akhirnya dia belajar, dia cuma mengadu sama Tuhan. Dan dia selalu mengampuni dan mengasihi. Ya, saya katakan udah diampuni aja. Berdoa saja, ada waktunya Tuhan. Kalau mau datang biar datang kembali, kalau enggak ya sudah. Ya, bukan kurang ajar ya, tetapi menghibur. Kenapa istrinya pergi jauh, enggak balik-balik? Kenapa pergi? Karena bapak kita enggak punya uang. Semuanya terbang, enggak ada, terbatas, enggak ada. Ya mungkin akhirnya dia pergi. Belum kembali sampai hari ini. Udah bertahun-tahun. Dan Bapak mengampuni dan mengasihi. Ketika dia berdoa mengampuni dan mengasihi, dia cuma berharap bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebetulnya saya tidak akan cerita ini kepada saudara, tetapi Tuhan sendiri yang mau saya menyampaikan buat saudara. Tahukah ketika dia terus berdoa, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Tiba-tiba saya waktu ini loh Zoom, juga waktu Zoom, sebelum saya ke Kediri ya. Waktu Zoom, tiba-tiba Tuhan bilang, transfer ke si A, 500.000. Saya pikir Tuhan, lagi Zoom. Nanti, enggak sekarang. Ya udah karena Tuhan bilang sekarang, saya transfer 500.000. Saya tahu waktu ketemu, dia berkata, Cik Lingling, Tuhan Yesus itu ajaib. Begitu Cik Lingling transfer 500.000,
Saya perlihatkan sama anak-anak saya. Mujizat terjadi, Tuhan tahu keperluan kebutuhan kita. Tuhan kirim tepat waktu 500.000, langsung besok saya beli beli seng atau beli apa, karena rumahnya bocor semua. Rumahnya kena hujan bocor semua. Kita nggak punya duit untuk perbaiki. Begitu dapat 500.000, langsung saya panggil itu, saya benahi, saya pokoknya dibetulkan semuanya. Beli alatnya semuanya. Sehingga rumah itu jadi bagus, enggak bocor. Saudara bayangin, Tuhan tahu, enggak ada yang tahu rumahnya bocor. Saya juga enggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu rumahnya orang ini bocor. Dan Tuhan kirim. Tuhan juga tahu dia enggak punya uang. Makanya Tuhan kirim uang untuk bisa rumahnya yang bocor itu dibetulin, enggak bocor lagi. Nggak ada yang tahu hari ini di tempat kita kontraknya mau habis. Dia nggak punya uang untuk bayar kontrak. Nggak ada yang tahu. Kalaupun tahu, saudara, mungkin kalaupun tahu, mungkin ada di antara kita cuek. Iya kan? Bukan masalah kita. Paling-paling minta sumbangan. Itu biasanya kita. Saudara, tetapi ketika dia mulai melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak berharap sama manusia. Dia cuma tersungkur di kaki Yesus dengan hati yang benar. Doa seorang yang benar besar kuasanya. Apalagi doa seorang gembala yang benar besar kuasanya. Saudara, saya dengar dia berkata, saya tidak banyak kata. Ya. Lalu saya berkata, Bapak ini lihat. Tuhan itu cinta sama Bapak. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu. Dan Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak terus berdoa. Saudara, ketika dia melihat mujizat Tuhan lagi yang luar biasa, wajahnya langsung berubah. Yang tadi datang dengan wajah kusut, tiba-tiba langsung cerah, langsung segar. Kenapa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini saya tidak tahu masalah persoalanmu, kesulitanmu, keperluanmu, kebutuhanmu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu rumahmu akan dilelang bank. Saya nggak tahu rumahmu akan disita bank karena engkau macet nggak bisa bayar. Tetapi hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha tahu. Dia tahu masalah persoalanmu dan pertolongannya tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Beberapa tahun yang lalu, ketika ada seorang hamba Tuhan, dia tidak bisa bayar kontrakannya. Tidak bisa bayar kontrakannya setahun 15 juta. Ketika dia nggak bisa bayar, dia sudah nggak tahu, pasrah, terserah. Tetapi tiba-tiba, saya tidak sengaja cuma nyeletuk ngomong. Saudara, tidak cukup waktu lama, tidak sampai 3 hari. Orang sudah WA saya, Cik Ling saya tutup. Cik Ling saya tutup. Tertutuplah semuanya. Saudara, kenapa? Karena Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat doamu. Ketika engkau benar-benar tersungkur tidak berdaya dan engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, tiada bercela. Dan engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, engkau berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak berdaya lagi, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Kalau bukan engkau, tidak ada lagi yang bisa tolong. Saudara tahu, saat itulah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, sama dengan hamba Tuhan ini. Saya kenal baru kenal pertama kali. Saya kenal pertama kali saya khotbah dan saya ke sana beberapa kali. Sama. Dia berkata, Cik Ling tolong doain. Ya. Kalau kami tidak bayar sewa kontrakan ini 15 juta sama. Kita semua akan diusir keluar dari rumah. Padahal anaknya 5. Anak isi kecil-kecil kabeh 5. Jemaatnya tidak ada yang berduit. Karena jemaatnya adalah tukang pijat, tukang cuci baju. WL-nya buta lagi. Ya. Saudara,
Bayangin, saudara bisa bayangin. Gereja ini gimana? Lah kalau jemaatnya kayak gini gimana? Saudara. Dan dia sampai berkata, Cik Lingling, tolong bisa datang ke tempat saya hari ini. Saya bilang, Bapak, saya nggak usah datang ke tempat Bapak. Karena besok Paskah, ya. Besok itu Paskah. Kalau saya nggak bisa bayar, besok saya harus keluar dari gereja ini. Kita nggak tahu mau pindah kemana. Anak masih kecil-kecil 5. Ya. Tolong Cik Lingling doain supaya ada mujizat terjadi. Saya bilang, Bapak, Anda doa sama jemaatmu di gereja. Semalaman saya di rumah saya berdoa. Ya. Percaya doa orang benar besar kuasanya. Berharap bersandar sama Tuhan. Saya nggak bisa tolong apa-apa. Tapi hanya Tuhan yang bisa tolong. Saya cuma berdoa dari Surabaya. Beliau berdoa dengan jemaatnya di luar kota. Ya, beliau berdoa. Tahu nggak besok adalah hari Paskah. Waktu besok hari Paskah, saya akan pergi ke gereja jam 10 pagi. Ya, tiba-tiba jam 9 Tuhan berkata, berangkat kamu, pergi ke rumahnya keluarga si A. Saya pikir, Tuhan ngapain saya pergi keluarga si A? Nggak ada kerjanya kok ke sana. Pergi, kata Tuhan. Ya karena Tuhan suruh pergi, saya datangi. Waktu saya datangin, ngomong gini bapaknya, ada apa Ling? Kok tumben pagi-pagi datang sini? Ya kan? Saya cuma bilang, mau ke gereja Paskah. Ayo ikut, mau ikut. Ya. Bapaknya bilang, enggak, aku enggak ikut. Taci aja ya yang ikut kamu. Oke, tacinya, ayo saya tunggu ikut saya. Sedang menunggu tacinya, ganti pakaian. Bapaknya berkata, Ling, kira-kira ada gereja mana yang membutuhkan pertolongan? Yang kepepet yang membutuhkan pertolongan. Waduh, saya ingat gerejanya Bapak Gembala. Saya bilang, ada ini botol. Hari ini gak bayar, diusir sama pemilik rumah. Disuruh keluar dari gerejanya. Piro botone? Saya bilang 15 juta. Waktu saya bilang 15 juta, Bapak itu berkata, pas. Seperti yang Tuhan taruh dalam hati saya. Lalu bapaknya ngomong, coba mana nomor teleponnya? Pendetane sing butuh. Tak kasih. Ini loh nomor teleponnya, telepono dewek. Akhirnya ditelepon sendiri, saya pergi ke gereja. Ya, dia telepon sendiri, lalu pulang saya dikasih kabar, wes Ling beres. Loh, apa nih sing beres? Wes tak telepon pendeta nih. Besok pagi tak transfer 15 juta. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Nggak jadi diusir dari gereja. Tetapi masih bisa diperpanjang. Saudara, hari ini sama. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang bisa membuat Tuhan turun tangan tepat pada waktu. Yang bisa membuat Tuhan mengulurkan tangan kepada engkau adalah hatimu. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, mengampuni dan mengasihi, tidak ada ganjalan. Ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, engkau tersungkur di kaki Tuhan, engkau berdoa sambil mengangkat kedua tanganmu ke atas, sambil disertai engkau yakin dan percaya. Dengan imanmu engkau yakin dan percaya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin ada di antara Anda berkata gini, iya itu mak 15 juta, gampang. Aku, rumahku mau dilelang Tuhan, bang, utangku di bank itu 800 juta. Utangku ini saem. Ya gak mungkin. Kalau Anda berkata tidak mungkin, maka itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Tidak mungkin. Tetapi kalau engkau berkata, Tuhan, pertolonganmu tepat pada waktunya. Aku percaya dengan caramu yang ajaib. Wes gak tahu ya apa caranya. Pertolonganmu selalu tepat pada waktu. Saudara tahu nggak? Ya, ada seorang anak Tuhan. Hanya cuman ketemu, cuma ngobrol sama teman lama.
Udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba orang ini cuma bilang, kamu tahu nggak? Aku cari barang ini, aku butuh barang ini. Kamu tahu nggak? Ada nggak barang ini? Ada. Bisa nggak cariin? Bisa. Ya udah kalau gitu aku serahin kamu ya. Kamu cari ya. Aku butuh gini gini gini. Semua dia cari. Saudara, cuma ketemu, cuma nyari no barang, cuma jadi perantara. Saudara, cuma dalam waktu 1 jam, 2 jam, semua selesai. Besok dia mendapat transferan keuntungan 400 juta. Gampang apa sulit? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Engkau tidak perlu kerja, macul, kerja berkeringat, ngangkat-ngangkat, enggak perlu. Tetapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, cuma melalui gitu tok lo, ngomong gitu tok lo, langsung dapat 400 juta. Ketika engkau percaya, bagi Tuhan memang gak ada yang mustahil. Tapi kalau engkau gak percaya, engkau gak bertindak, ya mustahil. Tapi kalau engkau percaya, maka bagimu juga nggak ada yang mustahil. Seperti hamba Tuhan ini. Dia sudah tidak seperti dulu. Dia tidak mau berharap sama manusia lagi. Tetapi dia tersungkur di kaki Yesus. Belum dia butuh. Belum waktunya. Tuhan sudah kasih. Tuhan udah bayar. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Gentengnya bocor. Mosok mau pergi. Mungkin kalau gentengnya bocor. Minta jemaat. Jemaat juga nggak punya duit. Minta pertolongan sesama hamba Tuhan. Belum tentu dikasih. Malah dicibir. Ya kan? Tetapi ketika tersungkur di kaki Yesus. Tuhan gerakkan. Di Surabaya. Loh, wong enak-enak khotbah kok. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Saudara, kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu. Hari ini mari. Apapun keadaan. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pintu yang tertutup terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita sering datang sama Tuhan. Kita sering melayani Tuhan luar biasa. Senin sampai Minggu tidak ada liburnya. Ya, pagi, siang, malam luar biasa. Bukan main. Tetapi masalahku tidak pernah selesai. Hidupku biasa-biasa. Tidak ada kejutan. Tidak ada surprise. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena ada ganjalan di dalam hatimu. Tetapi hari ini kalau engkau benar. Ganjalanmu tidak ada. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Kemarin waktu saya khotbah. Ya, gembalanya umur 78 tahun. Ibu ini berkata, Cik Ling Ling. Saya kadang ikut Zoom-nya Cik Ling Ling. Ya, tapi nggak sampai selesai. Saya sudah leave. Ya, beberapa orang berkata begitu. Lalu dia berkata, saya ini bisa mengadakan persekutuan ini. Tempatnya bagus ya, di tempat yang bagus Lex juga. Bukan karena saya. Tetapi didorong oleh seorang dokter yang menopang saya. Dokter ini tiba-tiba bilang, ayo Ci, ayo buka. Saya bilang, saya mau buka apa kekuatan? Saya tidak punya kekuatan. Umur sudah 78 kok. Bisa apa? Tetapi ketika dia percaya, dia berjalan bersama Yesus, Tuhan buat dia bisa. Tuhan buat dia luar biasa. Mari Anda yang muda-muda. Kenapa Anda selalu berkeluh kesah? Kenapa Anda selalu bersungut-sungut? Kenapa Anda tidak pernah keluar dari masalah persoalanmu? Kenapa semuanya tidak selesai? Kenapa utangku tidak lunas, tapi semakin banyak dan semakin banyak? Karena kita datang kepada Tuhan, kita selalu datang dengan motivasi. Saudara, Anda ingin ditolong Tuhan. Ya, Anda datang kepada Tuhan, tidak ada salah. Tetapi jangan dengan motivasi cuma ditolong Tuhan. Begitu ditolong Anda hilang. Tuhan tahu hatimu. Tetapi ketika motivasimu benar, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan menolong engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Teman saya waktu habis-habisan, waktu divonis dokter mau mati. Tetapi ketika dia berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau engkau masih memberikan aku waktu kesempatan hidup, aku akan melayani engkau, mengiring engkau lagi. Tapi kalau Tuhan mau ambil, ya sudah memang aku salah. Ya sudah ambilan Tuhan, tidak apa-apa. Memang aku salah, aku berdosa. Wes sakarepmu Tuhan ambilan. Saudara, Tuhan dengar.
kata-katanya. Kenapa Tuhan tolong? Karena Tuhan lihat kebaikannya. Tuhan melihat semua yang dia lakukan mulai muda sampai hari ini. Dia selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia selalu menabur dan menabur. Orang mau bangun gereja, dia selalu datang menabur. Orang tidak bisa bayar rumah sakit, dia bayarin. Orang sakit gak berdaya, dia tolong. Semua dia tolong. Dan taburannya itu semua dicatat sama Tuhan. Walaupun tidak ada manusia yang tahu. Karena apa yang dia perbuat itu baik dan baik selalu kepada Tuhan. Sama dengan memiutangi Tuhan. Ketika dia tidak berdaya, ketika dia di titik penghabisan dan diambang kematian. Ketika Tuhan turun tangan, dia tidak jadi mati. Dia tidak jadi mati. Dan hari ini dia hidup kembali berhasil. Dia kembali diberkati Tuhan berkelimpahan. Saudara, mari. Hari ini tidak ada kata terlambat. Hari ini ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Benahi hatimu. Benahi semuanya. Datanglah kepada Dia dengan segenap hati percaya. Sujud di hadapan Dia. Rendahkanlah hatimu. Masalah persoalanmu selesai. Semuanya selesai. Ketika engkau benar, Tuhan selalu berkata, kebenarankulah yang melepaskan engkau dari ikatan-ikatan. Kebenarankulah yang membebaskan engkau. Kebenarankulah yang memerdekakan engkau. Dan kebenarankulah yang membuat apapun yang orang akan perbuat kepada engkau tidak akan mengenai engkau. Karena apa? Karena aku ada menyertai engkau. Dan kebenarankulah yang membuat iblis tidak bisa menjamah engkau. Apalagi mencubit engkau. Nggak bisa. Oleh sebab itu mari. Datang kepada Dia dengan hati yang benar. Maka masalahmu saya percaya. Dalam waktu tidak lama. Semua terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Utangmu lunas terbayar. Anakmu bisa sekolah lagi. Pintu yang tertutup bagimu terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau yang tidak ada kerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak. Engkau yang terlunta-lunta, mungkin tidak punya tempat. Tidur seadanya, sekedarnya. Tetapi ketika engkau balik ke jalan Tuhan, Tuhan bisa pakai engkau. Tuhan bisa kasih engkau tempat tidur yang baik. Tuhan bisa kasih engkau pekerjaan. Kalau saya cerita lagi panjang. Ya, teman saya sama-sama. Malah dia pendeta. Karena nggak tahan. Melayani Tuhan nggak ada duit. Sengsara. Ya, dia lari ke Jepang. Kerja di Jepang 10 tahun, 12 tahun. Pulang. Ya. Di sini bukan semakin bagus. Di Indonesia terlunta-lunta. Karena tidak bertobat. Terlunta-lunta tidur, bayangin. Sampai tidur di gerdu. Sampai tidur di emperan jalan. Sampai tidur di muka gereja, di muka penginapan. Sampai begitu. Bayangin dari orang berduit sampai begitu. Saudara tahu, ketika dia bertobat. Saya katakan kembali kepada cinta mula-mula sama Tuhan. Ketika dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Hari ini dia punya mobil. Hari ini dia kerja nge-Grab. Dan dia tidak kekurangan uang. Barusan ketemu saya, dia bilang, Ling, puji Tuhan. Barusan lebaran, saya nge-Grab. 1 hari rame, saya dapat 1.500.000. Setelah lebaran, baru sepi, kembali cuma 300-400. Saudara, dari yang terlunta-lunta, yang terpuruk, terbuang, tidak ada masa depan, tiba-tiba sudah punya mobil, sudah bisa nge-Grab, sudah bisa hasil. Dan dia berkata, rumahku, tiba-tiba saudaraku, dia renovasi, dia bangun. Tinggal sekarang cari istri yang mau sama dia. Ya, saudara, Tuhan Yesus baik. Kalau Anda mau daftar boleh, ya. Dia cari istri, saudara. Ya, umurnya 65 tahun. 65 atau 67? Itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus baik. Mari. Hari ini, engkau tidak separah dia, bukan? Engkau masih bisa bernapas. Engkau masih bisa tersenyum. Engkau masih punya rumah. Iya enggak?
tempat berteduh, bersyukurlah. Orang yang terpuruk tidak punya apa-apa. Hari ini semua tersedia. Tinggal calonnya aja yang masuk rumah sudah ada, mobil sudah ada. Ya, mari saudara, Tuhan Yesus baik. Nah, buat Kiki semangat. Ya, ini orang sampai tidur di emperan, di pinggir lagi, di pinggir jalan lagi, di pinggir gardu lagi. Waduh, tapi Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Ya. Mari saudara, kita semua saling membantu, saling mendoakan. Saya yang bingung. Saya bingung loh saudara. Saya bingung kenapa ada yang dapat kerjaan, sampai ada yang nangis. Bingung saya. Ada yang nggak bisa bayar uang sekolah. Aduh, ada yang rumahnya dilelang. Saya yang nggak bisa tidur ya. Tapi saya ceritakan tadi anak-anak Tuhan yang hebat. Besok kurang 2 hari loh diusir dari rumah nih. Si Isa datang, persekutuan si Isa tertawa. Bayangin, ada di Zoom hari ini. Tuhan Yesus ajaib. Ya, mari saudara. Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang semakin hari Tuhan buat Anda semakin kuat dan gagah perkasa. Anda harus menang dari masalahmu. Anda harus berhasil. Anda harus naik, ada perubahan dalam hidupmu. Percaya Tuhan akan kasih yang terbaik buat Anda. Ya. Saya cari Ibu Gembala Feben ini ada nggak ya? Co-host ada nggak ya co-host? Ya, Ibu Gembala Feben ini. Nggak ada ya sepertinya ya. baru datang nggak, Oh. Barusan kencing, Cik Ling. Ya. Shalom. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Feben ini yang berdoa ya. Oke, Cik. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Yang maha besar, Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu ya Bapa, dengan membawa ucapan syukur dan terima kasih. Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama. Oh Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, lewat ibadah Zoom, Grace Ministry ini, kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Engkau telah pakai hamba-Mu Cik Ling Ling untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, doa-doa nubuatan, sampai pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya pelayanannya, oh Tuhan, haleluya, Tuhan mau pakai semakin indah di tangan Tuhan. Engkau lengkapi dengan karunia-karunia ilahi-Mu dalam kehidupan pelayanannya. Urapan Tuhan terus makin memenuhi dalam kehidupannya. Tuhan pakai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat yang Tuhan pimpin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Engkau mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan ini. Tuhan, haleluya, bahwa kami semakin bisa berbuah, tidak hanya daun saja, supaya kami tidak terkena kutuk, tetapi kami boleh menghasilkan buah dari pertobatan, buah-buah rohani yang bisa, oh Tuhan, dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan logika manusia, bukan perasaan-perasaan manusia, tetapi kami terima dengan iman dan yakin. Saat kami melakukan firman-Mu, maka Tuhan tidak akan diam, melainkan Tuhan akan menjadikan pembela dan penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu kiranya membentuk kehidupan karakter rohani kami Tuhan, supaya kami menjadi manusia-manusia Allah yang senantiasa memiliki kepekahan rohani. Oh Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Tuhan, pimpin kami, berikan petunjuk-Mu, dan Kau memberikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah hidup dan penuh kuasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami lakukan dengan iman. Walaupun sekarang kami belum melihat, tapi kami percaya, iman kami mengatakan
kami akan mengalami mujizat, kami akan mengalami keajaiban, kami akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu malam hari ini lewat hamba-Mu Cik Lingling menyadarkan kami secara rohani. Oh Tuhan, membawa kami semakin hidup memiliki pengertian-pengertian rohani sehingga hidup kami boleh berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu Cik Lingling, berkati Tuhan, haleluya, baik pelayanan onset, oh Tuhan, pelayanan Zoom, baik pelayanan haleluya keluar kota di daerah Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memberkati banyak jiwa-jiwa. Tuhan, berkati keluarganya, berkati suami dan anak-anak, semua mantu dan cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu pergumulan hamba-Mu, Engkau tahu perjuangan hamba-Mu. Hamba-Mu tetap bersemangat sampai hari ini boleh melayani Tuhan dan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Tuhan, semakin haleluya hidupnya terus di-cover oleh Tuhan. Dengan kuasa hadirat-Mu, bala tentara malaikat Tuhan berkemah sekitar hamba-Mu dan keluarganya, bahkan jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Bapak kami di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang datang pada Zoom pada malam hari ini. Apabila ada problem dan permasalahan, ada pergumulan, biarlah tidak menjadi berkecil hati. Tuhan, tidak ada keraguan mengikut Yesus, bahwa di dalam Yesus ada jawaban dan kepastian. Tuhan, saat kami mengiring Engkau, saat kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan Roh-Mu meneguhkan iman kami, untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kekayaan, ataupun kedudukan, ataupun harta kekayaan kami. Tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak Tuhan. Berkati mereka sebagai bisnismen, pengusaha, Tuhan, pekerja, pegawai, ataupun mereka sebagai, oh Tuhan, haleluya, haleluya, ada beberapa dokter-dokter yang ikut Zoom, Tuhan, juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang hadir. Tuhan, Engkau berkati, Engkau lawat kami semuanya. Tuhan, pakai kami untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kepadamu. Tuhan, ibadah ini akan dilanjutkan sampai pada selesainya nanti malam. Biar Tuhan memberikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat perlindungan dari tempat maha tinggi surga kekal. Ada menyertai hamba-Mu, menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan berkenan turun tangan memberkati kami dengan berkat ilahi sorgawi atas kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya yang memberkati kita dengan berkat-berkat permanen, berkat-berkat yang tidak terduga, yaitu ketenangan, keselamatan, kenikmatan, dan kepuasan keselamatan. Oh, hal yang tidak pernah diberikan oleh dunia, hanya di dalam Yesus Kristus. Dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Febanini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dan memakai Ibu Gembala Febanini semakin luar biasa. Terima kasih Cik Ling, sama-sama ya. Tuhan berkati, semangat Cik, sehat-sehat. Ya Ibu Gembala. Oke. Ada yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan. Mungkin ada ibu pendeta Hadekok dari Belanda. Ada? Tadi saya lihat ada. Ibu Hadekok dari Belanda ada? Ada, cuma nggak buka kamera. Ya. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan Ibu? Bisa disampaikan?
Ibu Grace Lumampau. Ada enggak ya? Nggak Belum ada I. naik. Belum masuk. Ya, soalnya ada pelayanan sih hari ini. Dia bilang tadi. Yang lain mungkin ada pesan Tuhan? Ada? Kalau ada, disampaikan. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Bu, Boleh? Boleh? Boleh ini? Halo? ya sudah masuk, Bu. Sudah masuk Bu suaranya. Ya, Bu. Ini penglihatan yang hari Rabu yang lalu ya. Ibu bilang kan ada penglihatan. Saya nunggu yang lain. Saya pikir saya juga ada pelayanan jadi terlambat. Jadi saya segan menyampaikan. Cuman sekarang Tuhan dorong untuk saya saksikan. Ini Zoom ini tidak perlu diragukan, ya, Grace Ministry Zoom, sebab saya melihat begitu apinya itu berkobar melalui evangelis Ibu Ong Ling Ling, dan dengan api yang berkobar ini memancar kepada semua yang mengikuti Zoom ini. Tuhan beritahu, merespon dengan iman, dan bertindak melawan semua hambatan-hambatan yang merugikan iman kita. Sebab di saat pergumulan, doa, jawaban Tuhan berikan, setan tidak suka. Jadi kita harus punya kelengkapan senjata untuk memerangi semua roh-roh jahat, roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan itu. Dan saya juga ini malam terlambat karena acara Jubileum 50 tahun Gereja Penyebaran Injil Sulut Go. Baru pulang ini. Kalau di sini sudah mau hampir jam 11. Saya ada duduk begitu, saya lihat kok bukan Ibu Ong Liling yang saya lihat, tapi saya lihat sosok yang berjubah putih yang ngomong kepada kita satu persatu, sehingga saya juga kebagian nubuat, kebagian penglihatan. Saya senang sekali. Dan Tuhan katakan orang yang mau dengan pengajaran roh, sebenarnya kita telah menjadi orang yang kaya rohani. Dan kalau sudah kaya rohani, maka sekaliannya juga akan mengikuti. Yang penting kita tulus, jujur, menjauhi kejahatan, dan pantang menyerah. Menghadapi masalah apapun, jangan kita hadapi dengan tenaga atau kekuatan kita, tapi kita hadapi dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus siap memimpin. Dia mau kita bukan hanya cukup ada Roh Kudus atau penuh Roh Kudus saja, tapi libatkan kepemimpinannya. Kalau sudah libatkan kepemimpinannya, segala sesuatu akan diatur oleh Tuhan indah menurut kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati evangelis Ibu Ong Ling Ling. Tuhan makin pakai lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih Ibu Gembala Grace Lumampau. Dari tadi Tuhan udah bilang, Ibu Grace, panggil Ibu Grace, sampaikan pesan Tuhan. Ternyata Amin. benar, ya. Amin. Roh Kudus nggak pernah salah. Ya, saya takut kalau Puji nak Tuhan. sampaikan juga berdosa ya. Kayak Ibu kalau Tuhan suruh sampaikan, Ibu nak sampaikan, sebenarnya rasa enggak enak, enggak bisa tidur. Iya. Iya. Ya, puji Tuhan. Terima Amin. kasih Ibu Grace Lumampau. Aduh, Pesan sama-sama. Tuhannya Tuhan berkati. menguatkan kita semua yang ada di Zoom, ya. Dan Amin. Tuhan pakai Ibu Grace semakin luar biasa. Amin. Tuhan berkati. Sama-sama, Ibu.